Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Mina Imatulima dan teman saya Fira Zakia. dan teman saya Nafi Janika. akan membahas tentang bagaimana cara mengelola kelas. Dan pembahasan yang pertama akan dijelaskan oleh saudara Nafi. Padanya silakan. Oke. Sebelumnya apa sih pengertian dari pengelolaan kelas itu atau mengelola kelas? Nah, pengelolaan kelas atau pengelolaan terlebih dahulu dari kata pengelolaan nih. Nah, pengelolaan itu berasal dari kata mengelola. Apa sih arti kata mengelola? Nah, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, mengelola itu artinya bagaimana cara mengatur terus menciptakan. Nah, berarti arti dari pengelolaan kelas adalah bagaimana sih cara menciptakan atau mengendalikan atau memelihara proses pembelajaran di dalam kelas agar tercipta pembelajaran yang efektif. Nah, inti dari pengelolaan kelas itu sendiri yakni apabila terjadi permasalahan yang dapat mengganggu proses pembelajaran, nah, kita dapat mengatasi dengan strategi yang efektif. Mungkin itu sih. Baik, itu merupakan penjelasan mengenai pengertian dari pengelolaan kelas, dan pembahasan berikutnya akan dijelaskan oleh saudari Firas. Oke, selanjutnya udah dijelaskan tadi bagaimana pengertian dari pengelolaan kelas atau bagaimana cara mengelola kelas. Nah, di sini kita punya beberapa langkah, yaitu ada 6 langkah untuk mengelola kelas dengan baik. Yang pertama, kita sebagai seorang guru harus mempunyai sikap tanggap. Apa itu sikap tanggap? Sikap tanggap itu bagaimana kita melakukan atau menghadapi situasi di dalam kelas. Kita harus tanggap apapun yang terjadi. Semisal ada keributan, entah ada salah satu siswa yang tidak paham akan pelajaran, di situ kita harus punya sikap tanggap untuk mengajak atau memberikan pemahaman yang lebih kepada siswa tersebut. Untuk langkah yang kedua, yaitu kita harus memusatkan perhatian. Maksudnya di sini itu bukan berpusat pada satu orang, bukan. Memusatkan perhatian, kita harus memusatkan ke semuanya. Jadi semua siswa yang ada di dalam kelas itu harus bisa mendapatkan perhatian dari kita. Perhatian pelajaran, perhatian psikologi juga bisa gitu. Terus langkah selanjutnya yaitu kita harus membagi perhatian. Nah, membagi perhatian ini hampir sama ke langkah yang kedua. Kita harus membagi bukan hanya satu, tapi semuanya. Ya kurang lebih sama seperti menjelaskan. Semisal ada salah satu yang nggak paham, tapi yang satunya lagi paham. Nah, itu kita nggak boleh pilih kasih. Kita harus benar-benar memberikan pemahaman yang sama kepada semua murid di kelas. Selanjutnya yaitu memberi petunjuk yang jelas. Nah, tentunya sebagai seorang guru kita nggak boleh yang namanya memberikan penjelasan, entah itu kita nggak tahu asalnya dari mana. Kita harus memberikan penjelasan yang jelas supaya mereka mengerti pemahaman mereka apa yang kita sampaikan dan juga dari mana penyampaian kita itu berasal. Selanjutnya yaitu menegur. Nah, menegur di sini pasti semua guru itu mempunyai kewenangan untuk menegur siswa, entah siswa yang berisik di kelas, ribut dan lain-lain. Nah, pasti juga punya cara menegur yang baik. Tidak sembarang menegur, dimarahin, dipukul, atau bermain kasar, itu tidak boleh. Jadi kita harus menegur dengan cara yang baik. Dan yang langkah-langkah yang terakhir yaitu memberi penguatan. Nah, ini agak menyangkut dengan penguatan psikologis. Jadi kita sebagai seorang guru itu juga harus paham mereka ini kelemahannya di mana. Nah, di situ mereka punya satu kelemahan, kita harus mempunyai cara untuk menguatkan mereka supaya mereka tetap terus semangat belajar. Baik, sudah cukup. Itu merupakan langkah-langkah pengelolaan kelas. Nah, kali ini saya akan menjelaskan bagaimana sih praktek realnya di lapangan
Pasti teman-teman semua masih bingung kan bagaimana cara menghadapi siswa dan bagaimana sih pengelolaan kelas dalam suatu sekolah. Nah, yang pertama yaitu penataan ruang kelas. Nah, penataan ruang kelas di sini sangat penting dilaksanakan karena hal ini menyangkut dengan kondisi yang kondusif agar kelas tersebut bisa berjalan dengan kondusif. Penataan kelas di sini bisa dengan penataan meja dan kursi murid-murid dengan guru agar guru dapat menjangkau murid-murid dengan gampang. Nah, untuk praktek yang lain yaitu mengantisipasi kondisi kelas. Nah, kondisikan semua siswa dengan baik secara fisik maupun psikis, termasuk siswa yang terlambat masuk ke dalam kelas. Nah, hal tersebut harus benar diberi ketegasan agar siswa tersebut bisa disiplin dalam pembelajaran. Dan pastikan sebelum pembelajaran berlangsung, guru memperhatikan kesiapan siswa-siswa tersebut. Apakah siswa tersebut sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran, karena dikhawatirkan kalau siswa tidak siap, maka apa yang kita ajarkan, apa yang guru ajarkan pasti tidak akan tersampaikan kepada siswa tersebut. Dan yang berikutnya yaitu tetapkan aturan dengan tegas namun bersahabat. Nah, aturan-aturan di kelas juga sangat penting karena kembali pada yang saya kasih tahu tadi bahwa disiplin dalam suatu kelas itu sangatlah penting untuk mengajarkan kepada siswa bahwa kedisiplinan terus juga etika di dalam kelas harus terlaksanakan. Nah, yang berikutnya yaitu pastikan siswa tetap fokus. Nah, pasti di sini banyak sekali guru-guru yang melaksanakan pengajaran, namun banyak juga siswa-siswa yang kadang kurang fokus. Nah, itu harus fokusnya siswa itu harus pada kitab, karena agar kondisi kelas tetap kondusif. Dan selanjutnya yaitu serius tapi santai. Nah, kalau guru mengajarkan dengan serius terus monoton terus, akhirnya siswa akan bosan dan siswa akan mulai tidak fokus. Nah, maka dari itu selain serius juga harus santai dan bagaimana kita mengajak siswa agar pembelajaran ini bisa rileks dan menyenangkan. Dan yang selanjutnya yaitu jangan biarkan ada waktu tersisa yang kosong. Nah, hal ini sangat penting karena kefokusan siswa akan mudah terganggu ketika ada suatu saat guru ini membiarkan waktu berjalan itu dengan kosong tanpa ada pembelajaran atau yang lain. Nah, yang praktek real yang terakhir yakni bersemangat sejak awal pembelajaran. Nah, hal ini bisa kita laksanakan dengan di awal pembelajaran kita tes kefokusan siswa dan kita tes semangat siswa dengan mengajak mereka game atau ice breaking seperti itu. Baik, itu saja yang dapat kami sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk teman-teman dan orang-orang yang melihat. Jangan lupa like and subscribe. Baik, itu saja dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.